Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Hari ini kita akan mempelajari menyimpulkan teks diskusi bersama saya Ibu Ilawati dari SMP Negeri 2 Kroya, Kabupaten Cilacap. Hari ini kita akan mempelajari KD 4.9. Minggu lalu kita sudah mempelajari KD 3.9 dan hari ini kita lanjutkan dengan 4.9. KD 3.9 mempelajari tentang mengidentifikasi teks diskusi. Nah, untuk 4.9 menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengar dan dibaca. Bagaimana cara menyimpulkan teks diskusi? Ada 3 langkah. Yang pertama, yaitu membaca teks. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Dan yang ketiga, membuat simpulan. Mari kita pelajari satu persatu. Langkah pertama adalah membaca teks. Membaca teks asli beberapa kali. Mengapa beberapa kali? Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesan umum dan memahami maksud pengarang atau penulis teks tersebut. Jika membaca dilakukan berulang, hal ini dimaksudkan supaya kalian lebih mudah mengetahui kesan dari isi teks secara umum. Dan diharapkan kalian juga bisa menangkap maksud pengarang atau penulis teks tersebut. Langkah kedua, kalian menentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Setelah menentukan inti dari paragraf, susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Jadi dari setiap paragraf, kalian akan mendapatkan satu kalimat utama. Nah, kalimat-kalimat utama dari paragraf-paragraf dalam teks tersebut, kalian susun menjadi kalimat yang baik, agar dapat menjadi sebuah simpulan yang benar. Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan. Setelah membaca teks tersebut, tentukanlah kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Kalimat utama merupakan kalimat pertama atau terakhir dari suatu paragraf. Bisa saja, kalau paragraf itu deduktif, berarti kalimat utamanya di awal atau kalimat pertama. Kalau paragraf itu induktif, berarti kalimat utamanya terdapat pada bagian akhir suatu paragraf. Bisa saja kalimat utamanya menyebar atau paragraf campuran. Nah, untuk jenis paragraf campuran, kalian harus menentukan manakah kalimat utama dari paragraf tersebut. Kalau bicara gagasan utama adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. Dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menyimpulkan isi suatu teks. Untuk membuat suatu kesimpulan lebih baik dan dapat dimengerti
ada beberapa kriteria atau syarat dalam menuliskan kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan berupa hasil analisis teks yang sudah dibaca. Jadi, teks yang sudah dibaca oleh kalian akan kalian cermati, kalian analisis, dan kalian bisa ambil garis besar simpulannya berdasarkan kalimat-kalimat utama yang sudah kalian peroleh sebelumnya. Yang kedua, kesimpulan menggambarkan isi paragraf. Jadi, kesimpulan yang kalian peroleh menggambarkan isi paragraf secara keseluruhan. Yang ketiga, kesimpulan hanya berisi hal-hal yang ada di dalam paragraf. Ingat ini, sangat penting. Jangan sampai membuat kesimpulan yang isinya bertolak belakang dengan hal-hal yang ada di dalam paragraf tersebut. Bagaimana dengan tugas hari ini? Baiklah, Ibu Guru akan memberikan alamat link Gform yang berisi soal-soal yang akan kalian kerjakan mengenai menyimpulkan teks diskusi. Ingat, kalian bisa masuk ke dalam Google, kemudian silakan kalian ketik http://bit.ly simpulan diskusi 9. Ingat ya, kalian harus mengetiknya di Google. Setelahnya, kerjakan soal dalam Gform tersebut. Selamat mengerjakan ya. Ingat, tetap belajar di rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat, salam sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.